Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Ramawati, NIM 2186-20668. Di sini saya akan menampilkan video saya tentang kebijakan kurikulum nasional. Oke, langsung saja kita saksikan. Kebijakan kurikulum nasional. Apa sih pengertian kurikulum itu? Pengertiannya sempit, seperti yang dikemukakan oleh William B. Ragan, yang dikutip oleh Hendiat Sutapor dan Wasti Sumanto. Kurikulum sekedar memuat dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru atau sekolah kepada peserta didik guna mendapatkan ijazah atau sertifikat. Pengertian yang sangat luas dikemukakan oleh Hollis L. Caswell dan Doak S. Campbell yang memandang kurikulum bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Terdapat 3 hal dalam pembahasan kurikulum dan pengembangannya, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana atau as a plan yang menjadi pedoman atau guideline dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai materi atau isi, atau kurikulum as a content yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, dengan cara apa dan bagaimana kurikulum disampaikan. Ketiga hal tersebut adalah satu kesatuan dan bersinergi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dapat difahami sebagai sebuah proses penyusunan rencana tentang isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Selanjutnya, kebijakan kurikulum di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan kurikulum pendidikan masa pra-kemerdekaan. Yang kedua, kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Dan yang ketiga, kebijakan kurikulum pada masa reformasi. Kebijakan pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah. Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan, kurikulum 1947. Awalnya terbentuknya kurikulum 1947 ini namanya adalah Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan LIR Plan. Yang menjadi ciri utama pada kebijakan kurikulum 1947 ini adalah kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum 1952, kebijakan kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kebijakan kurikulum ini merupakan lanjutan dari hasil kajian panitia penyidik pengajar sebelumnya. Kurikulum 1964 menjelang tahun 1994, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini, kebijakan yang diambil adalah bernama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum 1968, kebijakan Kurikulum 1968 merubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975. Kebijakan kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Kurikulum 1984. Kebijakan kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan secara kurikulum sebelumnya 1975. Kurikulum 1994, kebijakan terhadap kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan kurikulum reformasi ada 3. Kurikulum 2004 atau KBK. Kebijakan kurikulum 2004 dikenal sebagai sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK.
Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kebijakan kurikulum 2006 ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kebijakan kurikulum 2013, perubahan kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dalam implementasinya dijumpai beberapa masalah. Implementasi kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategi dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Karakteristik kurikulum 2013 menurut Sofan Amri, yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan, dan kelas. Dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD, mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau kognitif psikomotor yang harus dipelajari seperti didik untuk suatu jenjang sekolah dan mata pelajaran. Urgensi kebijakan perubahan 2013 pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan, dan pembiayaan. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal 35 dinyatakan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. UU SBN Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9 Pasal 35 Ayat 2. Kurikulum 2013 mengintegrasikan 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dalam implementasinya terangkum dalam KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Elemen perubahan kurikulum 2013, perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua, standar isi atau SI. Yang ketiga, standar proses. Dan yang keempat, standar penilaian. Perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 dapat dikaji perbedaannya dengan KTSP 2006 sebagaimana yang ditulis E. Mulyasa 2013 dalam bukunya, bahwa perbedaan kurikulum 2013 untuk sekolah dasar adalah: yang pertama, tematik integratif, dan yang kedua, 6 mata pelajaran, dan yang ketiga, pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, dan yang keempat, bahasa Inggris hanya ekskul, dan yang kelima, belajar di sekolah lebih lama. Dilakukan langkah penguatan tata kelola dengan cara menyiapkan buku pedoman pembelajaran yang terdiri dari buku guru dan buku siswa. Guru dilatih untuk memahami pendayagunaan sumber belajar yang diisi, disiapkan, dan sumber lainnya yang dapat dimanfaatkan. Pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah terhadap pelaksanaan pembelajaran.
Implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Implikasi perubahan kurikulum 2013 tersebut meliputi 4 hal, yaitu model pembelajaran berupa yang pertama, model pembelajaran tematik terpadu, yang kedua, pendekatan saintifik atau scientific approach, dan yang ketiga, strategi pembelajaran aktif, dan yang keempat, penilaian otentik.